Rasulullah SAW tidak henti-hentinya berdoa pada Allah untuk memohon pertolongan. Beliau bermunajat, "Ya Allah, penuhilah bagiku apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengingatkan-Mu akan sumpah dan janji-Mu." Ketika pertempuran semakin berkobar dan akhirnya mencapai puncaknya, beliau bersabda lagi, "Ya Allah, jika pasukan ini hancur pada hari ini, Engkau tidak akan disembah lagi. Ya Allah, kecuali jika memang Engkau menghendaki untuk tidak disembah untuk selamanya setelah hari ini." Begitu mendalam doa yang beliau sampaikan kepada Allah, hingga tanpa disadari, mantel beliau jatuh dari pundak. Abu Bakar memungutnya, lalu mengembalikan ke pundak beliau seraya berkata, "Sudah cukup wahai Rasulullah untuk terus-menerus memohon kepada Rabb-Mu." Dalam hal ini Allah berfirman, "Sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat yang ke-12. Kemudian Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW, Al-Quran Surat Al-Anfal, ayat yang ke-9, "Sesungguhnya, aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Para malaikat itu datang secara bergelombang, sebagian datang lalu disusul sebagian yang lain. Kehadiran mereka dirasakan oleh seluruh pasukan kaum muslimin, namun hanya sedikit yang bisa melihat atau mendengarkan dengan tingkatan yang berbeda-beda. Selama pertempuran, Bilal membunuh Umayyah bin Khalaf, bekas majikannya yang dulu pernah menyiksanya di tengah panasnya gurun pasir. Mu'adz bin Amr berhasil membunuh Abu Jahal. Hamzah, Ali, dan pahlawan Islam lainnya melakukan penetrasi ke jantung pertahanan musuh tanpa menghiraukan keselamatan mereka. Jumlah mereka yang sedikit dan pasukan musuh yang mengelilingi mereka, tak henti-hentinya mereka berseru, "Ahad, Ahad." Pada pertengahan hari, pasukan kafir Quraisy mulai dilanda kekacauan dan kepanikan. Meninggalkan sekitar 50 pimpinan mereka tewas terkapar di tanah, termasuk di antaranya Abu Jahal. Setelah peperangan berakhir, Rasulullah SAW berkeliling hingga akhirnya berdiri di dekat korban dari orang-orang musyrik dan bersabda, "Keluarga yang paling buruk terhadap Nabi kalian adalah diri kalian. Kalian mendustakan aku ketika orang-orang membenarkan aku. Kalian menelantarkan aku ketika orang-orang menolongku. Kalian mengusirku ketika orang-orang melindungiku." Diriwayatkan dari Abu Talhah bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk mengumpulkan 24 pemuka Quraisy yang terbunuh. Lantas mereka dilemparkan ke dalam sebuah sumur yang kotor dan berbau. Biasanya bila suatu kaum mendapatkan kemenangan, mereka tidak akan pulang ke rumah selama 3 malam. Pada hari ketiga dari Perang Badar, beliau meminta hewan kendaraannya dan mengikatnya. Kemudian beliau berjalan yang diikuti para sahabat, hingga beliau berdiri di bibir sumur. Beliau menyebutkan nama orang-orang musyrik yang jasadnya dilemparkan ke dalam sumur itu, termasuk nama bapak-bapak mereka. "Wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, apakah kalian merasa gembira bila seandainya kalian menaati Allah dan Rasul-Nya? Sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kami kepada kami adalah benar. Lalu apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan Rabb kalian terhadap kalian juga benar?" Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbicara kepada jasad-jasad yang tidak bernyawa lagi?" Beliau menjawab, "Demi yang diri Muhammad ada di tangannya, kalian tidak lebih bisa mendengar daripada mereka tentang apa yang kukatakan." 14 pasukan kaum muslimin terbunuh. 6 berasal dari kalangan muhajirin, 8 berasal dari sahabat Ansor. Masalah kemudian terjadi seputar tawanan. Setiba di Madinah, Rasulullah SAW meminta pendapat kepada para sahabat tentang masalah tawanan. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah,
Mereka itu masih keluarga paman, kerabat, atau teman sendiri. Menurut pendapatku, sebaiknya engkau meminta tebusan dari mereka, agar tebusan yang kita ambil dari mereka ini dapat mengkokohkan kedudukan kita dalam menghadapi orang-orang kafir. Dan siapa tahu Allah memberikan petunjuk kepada mereka, sehingga mereka menjadi pendukung bagi kita. Lalu bagaimana pendapatmu, wahai putra Al-Hattab? Tanya Rasulullah SAW. Umar menjawab, demi Allah, aku tidak sependapat dengan Abu Bakar. Menurutku serahkan fulan kerabatnya kepadaku, biar ku penggal lehernya. Serahkan Uqail bin Abu Talib kepada Ali bin Abu Talib, biar dia memenggal lehernya. Serahkan fulan kepada Hamzah, saudaranya, biar dia memenggal lehernya. Agar musuh-musuh Allah mengetahui bahwa di dalam hati kita tidak ada rasa kasihan terhadap orang-orang musyrik, pemuka, pemimpin, dan para dedengkot mereka. Rasulullah SAW lebih condong kepada pendapat Abu Bakar dan kurang sependapat dengan Umar. Beliau lebih cenderung untuk meminta tebusan dari mereka. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. فإن لاقيتني سأذكرنك